Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pada minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi puisi rakyat. Pada video kali ini, kita akan belajar menyimpulkan isi pantun, isi gerindam, dan isi syair. Untuk memahami isi yang terkandung dalam puisi, memerlukan berbagai langkah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyimpulkan isi puisi rakyat antara lain: 1. Kamu harus membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. 2. Menemukan kata kunci dalam baris atau larik. Kata kunci bisa berupa kata-kata yang sulit dipahami, karena kata yang sulit dipahami dapat menghambat kamu dalam memahami puisi. Kamu bisa menemukan makna kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Menafsirkan puisi sesuai bahasa yang digunakan. 4. Menyimpulkan isi puisi berdasarkan makna yang telah dipahami. Sekarang kita masuk kepada puisi rakyat yang pertama, yaitu pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Fungsi pantun sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita bisa menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa suatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Sekarang kita masuk kepada contoh pantun. Pergi ke laut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Untuk menyimpulkan isi pantun tersebut, kita harus mencari kata sulit. Ada kata sulit yang kita temukan, yaitu jala, yang maknanya alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat. Penggunaannya dengan cara menebarkan atau mencampakkan ke air. Yang kedua, ada kata sulit kendala, yang maknanya halangan atau rintangan atau faktor atau keadaan yang membatasi atau yang menghalangi atau yang mencegah pencapaian sasaran. Nah, untuk menyimpulkan isi pantun tersebut, kita harus melihat kepada isi, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Nah, isi pantun tersebut menceritakan bahwa kita janganlah putus asa dengan nasib yang telah digariskan. Jika kita berusaha dengan keras, maka cita-cita akan tercapai. Meski kehidupan banyak cobaan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat berjuang. Jadi berdasarkan isi pantun tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun kita mempunyai banyak masalah, kita harus tetap semangat. 2. Gurindam. Gurindam syarat dengan agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Di dalam gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu,
Fokuskan pada baris kedua jika kita akan menyimpulkan gurindam. Selanjutnya contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Nah, berdasarkan contoh gurindam tersebut, dapat kita temui kata sulit yaitu jemu. Maknanya adalah bosan atau tidak suka lagi. Sudah disebutkan bahwa untuk menyimpulkan gurindam, kita harus berpatokan kepada isi, yaitu baris kedua. Bertanya dan belajar tiadalah jemu. Maksudnya adalah kalau kita ingin pintar, jadi kita harus bertanya kepada yang pintar, ya, jangan malu-malu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bila ingin pintar, jangan malu bertanya dan belajar pada orang yang lebih pintar. Selanjutnya adalah syair. Isi syair terletak pada semua baris, berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahkan kiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Jadi, untuk menyimpulkan isi syair harus berdasarkan pada semua larik. Berikut contoh syair. Wahai Ananda intan pilihan, berterus terang janganlah segan. Apa yang benar engkau katakan, apa yang salah engkau tunjukkan. Pada contoh syair tersebut kita temukan 3 kata sulit, yaitu intan, yang maknanya anak kebanggaan atau anak kesayangan. Kemudian yang kedua segan, yang maknanya malas atau enggan. Yang ketiga tunjukkan, yang maknanya memberitahu atau mengatakan. Jadi maksud dari syair tersebut, seorang ibu memberitahukan kepada anaknya agar anaknya jangan enggan atau malas untuk berkata sejujurnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jangan segan untuk mengatakan sesuatu yang benar dan yang salah. Berkatalah apa yang ada dan jangan malu mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan contoh pantun, gurindam, dan syair, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. 1. Carilah kata-kata sulit pada pantun, gurindam, dan syair. 2. Tentukanlah makna kata pada pantun, gurindam, dan syair tersebut. 3. Simpulkanlah isi pada pantun, gurindam, dan syair tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan